Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2149. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di penjara, pada saat yang sama Kinchen juga datang langsung ke kota Nanyuan dan merasakan aura dosa dari seluruh kota Nanyuan melalui kekuatan dosa. Dengan berkat dari aura dosa, hampir tidak ada orang berdosa yang terlewatkan. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dalam waktu 3 hari, hampir separuh pasukan di kota Nanyuan direbut dan seluruh kota menjadi panik. Dan di hari keempat, kalian bisa kembali. Penjara bawah tanah Tuan Kota Nanyuan dibuka. Kurang dari 10 orang di dalamnya nampak langsung dibiarkan keluar dari penjara. Dan di depan ruang bawah tanah di istana kota, sekelompok orang itu nampak memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Bagaimana mereka bisa dikeluarkan? Kita benar-benar selamat. Bisakah kita pergi dengan selamat? Apakah ini benar? Sejak ditangkap, mereka semua mengira sudah mati. Dikatakan di dalamnya bahwa dosa kami tidak serius, jadi kami hanya dipaksa melakukan sesuatu dan lalu kami diberi hukuman ringan. Namun sayang sekali, senjata tingkat kaisar milik kami dan juga akumulasi kristal kaisar milik kami juga disita. Sudahlah, masih hidup, ayo pergi dan keluar dari sini. Semua orang mengobrol santai dan lalu bergegas pergi, tidak berani tinggal di sini terlalu lama karena takut tertangkap lagi. Pada hari ini 10 kekuatan gelap utama yang terlibat serta sejumlah besar transenden dan para ahli kaisar di antara banyak kekuatan di kota Nanyuan dibebaskan. Akan tetapi banyak harta yang mereka bawa diambil, disita. Jika sebagian dari pakaian itu adalah harta, bahkan pakaian itu pun juga diambil. Hanya sejumlah kecil praktisi yang jelas-jelas dirugikan atau tidak ikut, serta dalam kejahatan apapun yang dapat memperoleh hartanya kembali segalanya. Sehari setelah semua orang dibebaskan, saat ini di gerbang rumah Tuan Kota, pertemuan uji coba diadakan melawan kota Nanyuan. Dalam banyak era ini, orang-orang berkuasa yang telah melakukan kejahatan di kota Nanyuan dan telah melakukan kejahatan sampai batas tertentu, semuanya telah dipenjarakan dalam kehampaan nampak begitu padat, sehingga tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Ada banyak orang berkuasa di sini yang pernah menjadi pemimpin kekuatan besar di kekuatan kota Nanyuan, dan semuanya telah melakukan kejahatan keji menghadapi seluruh penduduk kota Nanyuan. Saroye membaca dosa orang-orang ini satu persatu. Kemudian di bawah kesaksian Papilun Abadi, Menara Tianwei dan para kekuatan lainnya, dan di bawah penegakan hukum tentara Shenwei Kerajaan Yong, orang-orang ini bersama-sama aura dosa datang di atas kepalanya dan lalu terpenggal, dan darahnya mengalir seperti sungai. Aura kaisar yang tak terhitung jumlahnya masih ada di dunia. Pada hari ini, lebih dari 1/4 pemimpin pasukan di kota Nanyuan semuanya dipenggal dan kehilangan nyawa mereka. Hal ini sangat mengejutkan hati setiap praktisi yang hadir selama berabad-abad. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kota Nanyuan, atau bahkan sepanjang sejarah Laut Semesta Selatan, kejadian seperti ini terjadi. Para kekuatan-kekuatan besar telah dihukum mati dalam satu persidangan. Para pemimpinnya dipenggal dan pembersihan yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai dalam tampilan penuh. Saat ini Kinchen berdiri di atas kota Nanyuan dan membacakan sistem yang dia ambil alih. Suara Kinchen menggelegar dengan jelas langsung mencapai telinga setiap warga kota Nanyuan. Mulai hari ini semua sumber daya dan kesempatan di kota Nanyuan akan terbuka untuk siapa saja, untuk semua orang. Selama mereka berhasil lulus penilaian persidangan kejahatan dalam waktu 3 hari, mereka dapat mengajukan permohonan sistem registrasi rumah tangga yang formal. Mulai sekarang, selama mereka adalah penduduk kota Nanyuan,
Kemanapun Anda pergi di laut semesta, maka Anda akan dilindungi oleh kota Nanyuan. Selain itu, kota Nanyuan akan menerapkan kebijakan mudah masuk dan mudah keluar. Bagi status penduduk kota Nanyuan, mereka hanya perlu mengajukan pendaftaran rumah tangga di kota Nanyuan. Dan setelah jangka waktu habis, maka Anda akan langsung kehilangan status penduduk dan Anda masih dapat hidup sebagai pengunjung kota yang netral. Akan tetapi, kebijakan yang Anda nikmati akan sangat berbeda dengan penduduk formal. Selanjutnya, kota Nanyuan tidak menerima sistem pendaftaran rumah tangga yang merupakan pengaruh ganda alias penduduk formal. Mereka tidak dapat menjadi subjek dari kekuatan lain. Pada saat yang bersamaan, memiliki registrasi rumah tangga kekuatan lain seperti Kerajaan Yong. Registrasi rumah tangga penduduk kota Nanyuan akan otomatis dibatalkan. Kebijakan ini dikeluarkan satu persatu dan tak terhitung banyaknya orang di kota Nanyuan mendengarkannya. Hal itu menyebabkan keributan dan pada saat yang sama, waktu menghadapi keputusan besar yang mana mereka ditetapkan pada sebuah pilihan. Apakah mereka akan terus menjadi penduduk kota Nanyuan atau apakah akan melepaskan status penduduk kota Nanyuan? Pada saat ini ada banyak diskusi di mana-mana. Bayangan hitamku telah hilang dan kelima penguasa istana gelap telah dipenggal. Kemana kita akan pergi sekarang? Jika tetap di kota Nanyuan, jika nenek moyang organisasi naga hitam itu datang nanti, aku khawatir kita akan mati. Kalau begitu, mari kita pergi ke bidang bintang tertentu dan menjalani kehidupan kecil di sana. Oh, beberapa bidang bintang kecil itu juga tidak aman. Dengan kekuatan kita suatu hari nanti, aku mungkin akan dibantai oleh orang kuat yang lewat. Sebaliknya Tuan Kincen ini dengan kota Nanyuan, jadi sebaiknya saya akan tetap di sini saja. Yah, benar. Saya sudah mengamati begitu lama selama Tuan Kincen masih bertanggung jawab atas kota Nanyuan, maka tempat ini akan tetap ada, cocok untuk tempat tinggal. Banyak kekuatan setelah mengalami pemenjaraan ini, banyak orang di kota Nanyuan dengan jelas memahami kebencian Kincen. Tinggal di kota Nanyuan selama Anda selamat dari krisis nenek moyang organisasi naga hitam, maka masa depan akan sangat cerah dan Anda tidak perlu khawatir menghadapi perlawanan dari kekuatan lain. Di sini dengan dibukanya formasi langit terlarang 9 meter Jiuming, banyak orang yang menjadi khawatir akan terlibat oleh nenek moyang organisasi naga hitam. Karena mereka takut akan balas dendam dari nenek moyang organisasi naga hitam. Pergi satu demi satu sementara waktu. Mereka pergi dan untuk waktu-waktu ini populasi orang di kota Nanyuan menjadi turun seperempatnya. Yang mengejutkan Kincen dan yang lainnya adalah lebih dari separuh penduduk nampak tidak pergi. Salah satunya karena mereka tidak punya tempat tujuan lain, dan yang lainnya karena mereka bersedia tinggal di kota Nanyuan tempat Kincen berada. Saya tidak berharap akan ada banyak orang yang masih bertahan. Saat ini rumah tuan kota telah direnovasi sejak lama. Area yang awalnya luas berkurang lebih dari setengahnya dalam sekejap, hanya menyisakan sebagian kecil yang tertahan dalam kehampaan. Saat ini di mana rumah tuan kota berada, Kincen melihat bangunan dan presisi ruang yang tak terhitung jumlahnya di bawah, dan Kincen menghela napas dalam hatinya bahwa kota Nanyuan ini akan menjadi milik dirinya sendiri. Mulai sekarang, meskipun kota Nanyuan di masa lalu hanyalah kota netral, sebenarnya di dalamnya tidak benar-benar netral, dan setelah mengambil kendali kota Nanyuan, itu akan sepenuhnya menjadi kota netral. Di masa depan, orang-orang dari kekuatan manapun yang datang ke sini akan diperlakukan sama. Dan kota Nanyuan ini juga merupakan pangkalan pertama yang didirikan oleh Kincen setelah memasuki lautan semesta. Tuan, kata Saroye, dia saat ini langsung muncul di samping Kincen. Semua harta keluarga Mo Yun serta harta dan wilayah pasukan yang dihancurkan di kota Nanyuan telah diambil, disegel, dan semuanya telah diinventarisasikan. Semuanya ada di dalam harta ini, kata Saroye. Dia menyerahkan harta penyimpanan spasial kepada Kincen. Semua harta benda ada di dalamnya.
Dan juga beberapa pertukaran telah dilakukan melalui Raja Tianbei. Harta karun yang dikumpulkan kali ini terlalu besar, bahkan kerajaan Yong tidak dapat memakan semuanya sekaligus. Saya telah berkomunikasi dengan Master Papilun Abadi dan para kekuatan lainnya dan akan memakan waktu lama untuk mengirimkan harta lainnya secara perlahan dari kekuatan lain di Laut Semesta Selatan untuk menarik dana, kata Saroye. Dia menjelaskan kepada Qin Chen. Dan pada saat ini Qin Chen telah mengambil tas penyimpanan luar angkasa itu dan Qin Chen langsung menyelidikinya. Qin Chen melihat bahwa harta penyimpanan itu penuh sekali dengan kristal kaisar dan juga berbagai harta karun. Beberapa harta bahkan yang lebih berharga ditinggalkan oleh Qin Chen karena bahkan jika dia tidak dapat menggunakan harta ini, maka senior Xiao Yao Supreme di alam semesta asli dan yang lainnya masih memiliki cukup banyak harta yang dapat digunakan. Saroye melanjutkan laporannya. Total berbagai harta karun di dalamnya termasuk beberapa barang yang dijual kristal kaisar setelah dikembalikan itu berjumlah sekitar 300 juta dan harta lainnya seperti senjata, material, bahan, obat jika digabungkan itu menjadi sekitar 800 juta. Membuat nilai totalnya banyak sekali, itu lebih dari 1 miliar kristal kaisar. Qin Chen pun mengangguk, ada 1,1 miliar, itu termasuk juga 300 juta kristal kaisar. Seharusnya tidak ada kekurangan kristal kaisar untuk kultivasi Qin Chen dalam beberapa waktu ini. Dibandingkan dengan kristal kaisar, sebenarnya nilai sebenarnya adalah hati Kaisar Mo Yun Gubo dan orang-orang kuat lainnya. Hati Kaisar Dewa Setengah Langkah akan memiliki nilai yang sangat luar biasa bagi dunia luar. Adapun harta karun lainnya, Qin Chen melihat bahwa itu semua adalah benteng perang dan juga harta karun lainnya benteng perang tingkat atas. Ini sangat mahal dan salah satunya bernilai puluhan juta kristal kaisar. Akan tetapi bagi Qin Chen, benteng itu tidak berguna. Ada juga beberapa keterampilan senjata kekaisaran dan harta lainnya yang sama sekali tidak dapat diakses oleh Qin Chen. Harta karun sebenarnya adalah harta karun di penyimpanan luar angkasa Mo Yun Gubo, Sage Agung Chu Chong, dan Sage Agung Siu. Belum lagi yang lainnya, hanya kristal kaisar di dalam cincin penyimpanan Sage Agung Siu itu Sage Agung Chu Chong itu lebih dari 100 juta kristal kaisar. Qin Chen berkata dalam hatinya, dia tidak tahu bahwa 100 juta kristal kaisar diantaranya itu adalah dana untuk membunuhnya. Semuanya tergantung pada kekuatan. Sekarang ada begitu banyak kristal kaisar. Aku harus secepatnya meningkatkan kultivasiku sesegera mungkin, kata Qin Chen. Dia berkata dalam hati, Saroye, aku akan menyerahkan beberapa hal berikut kepada Anda, kata Qin Chen. Dia menepuk bahu Saroye. Di masa depan, kamu mungkin mewarisi bisnis keluarga klan Komodo. Jadi aku akan memberimu kota Nanyuan untuk berlatih terlebih dahulu dan melihat bagaimana kamu akan mengelolanya. Dan hati Mo Yun Gubo, aku akan memberikan padamu setelah aku menelitinya. Yah, terima kasih Tuan atas kepercayaanmu. Bawahan ini rela mengorbankan nyawanya untukmu, kata Saroye. Dia berbaring di tanah, lidahnya terjulur keluar dan dia berbicara dengan penuh semangat. Tuan, Anda masih peduli pada diriku sendiri. Saroye merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Sepertinya saya harus mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Raja Tianbei untuk melihat bagaimana dia menaklukkan organisasi naga hitam. Karena Tuan meminta saya untuk mengatur urusan ini, maka saya harus lebih sangat memperhatikannya, kata Saroye. Selanjutnya Qin Chen pergi. Saroye juga nampak berbalik dan pergi. Saat ini di dalam istana Tuan Kota terdapat ruang pelatihan tertentu. Sejumlah besar kristal kaisar muncul di sekitar Qin Chen dan dia lalu berkultivasi dalam pengasingan lagi. Saat ini Qin Chen masih sedikit kekurangan untuk mencapai ranah Kaisar Agung Puncak. Setelah memurnikan 300 juta kristal kaisar ini, Qin Chen mungkin hampir sampai dan juga asal-usul jalan besar yang dikembangkan oleh Mo Yun Gubo dan yang lainnya itu juga sangat bermanfaat bagi Qin Chen. Jadi Qin Chen secara alami perlu memahaminya dengan hati-hati. Dan saat Qin Chen mundur berkultivasi dalam pengasingan, apa yang terjadi di kota Nanyuan secara alami itu seperti hembusan angin yang langsung menyebar ke seluruh alam semesta selatan.
Dengan dibukanya kota Nanyuan secara khusus, pertempuran ini juga terkait dengan klon proyeksi nenek moyang organisasi Naga Hitam. Konfrontasi antara kerajaan Yong dan organisasi Naga Hitam dan juga situasi di seluruh Laut Semesta Selatan. Pesan-pesan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat di Laut Semesta Selatan dan bahkan menyebar keluar Laut Semesta Selatan. Klan surgawi yang selama ini memperhatikan laut alam semesta selatan secara alami mengetahui berita tersebut. Apa kota Nanyuan berpindah tangan dan itu telah diambil alih oleh keturunan langsung dari binatang klan Komodo bernama Saroye. Kata Penatua dari klan surgawi. Ekspresi Penatua dari klan surgawi itu berubah drastis mendengar berita ini. Saroja, apakah itu adalah Saroye? Penatua klan surgawi melihat informasi di tangannya dan wajahnya sangat jelek. Saat itu ayah Saroye, Iwagura, menampar wajah klan surgawinya di Laut Semesta Selatan. Klan surgawinya selama ini telah diam-diam mencari Saroye, namun dia belum pernah mendengar jejaknya. Tapi sekarang dia tidak menyangka jejak Saroye sampai di kota Nanyuan. Penatua klan surgawi itu mengerutkan kening. Tapi bukankah waktu itu kabarnya Saroye hanyalah kaisar agung tahap awal? Tapi kapan? Dia juga telah mengenali seorang tuan. Dan juga menurut informasi di sini, kekuatan Saroye luar biasa. Ini terlalu sangat aneh. Masalah ini harus secepatnya aku laporkan kepada tuanku, kata Penatua klan surgawi tersebut.